warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 9 yang berasal dari Instansi Pemerintahan Kota Bandung. Perkenalkan, saya Anissa Nurhadi Ramadhani, profesi dokter umum di unit kerja RSKGM atau Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Kota Bandung. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Razi dan saya kerja di Dinas Pendidikan Kota Bandung bertempat di SMPN 16 Kota Bandung. Saya Devi Supriyani, bekerja di SDN 055 Jati Handap, Kota Bandung. Dan saya Adihyani Pruman Azhari sebagai guru kelas di SDN 104 Langgensari, Senanggalih, Kota Bandung. Nah oke, kita perkenalannya udah kan? Jadi sekarang kita langsung aja mulai podcastnya mengenai benchmarking yang kita lakukan untuk menyelesaikan tugas laksar agenda 2 ini. Mungkin siapa yang mau duluan? Ibu Adiani? Boleh Bu Anissa. Perkenalkan, nama saya Adihyani Pruman Azhari. Di sini saya akan benchmarking mengenai Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau hanya bersekolah sampai kelas 2 di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan yang diberi nama Putri Susi Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Pada tahun 2004, Susi memutuskan membeli 2 buah pesawat menggunakan pinjaman dari sebuah bank BUMN. Pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan menggunakan pesawat, lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun jadi lebih rendah. Dari kiprah hidup tersebut menarik perhatian Joko Widodo dan Yusuf Kala. Hingga akhirnya Ibu Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pembisnis. Ya, selanjutnya mungkin yang kedua saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Anissa Nurhadi Ramadhani akan melakukan pemaparan ataupun sharing mengenai benchmarking yang telah saya lakukan pada perusahaan BUMN, yaitu perusahaan Bio Farma. Bio Farma ini merupakan salah satu dari 29 produsen vaksin dunia yang telah mendapatkan prekualifikasi dari WHO. Kapasitas produksi dari Bio Farma ini cukup besar, yaitu 2,3 miliar dosis per tahunnya. Dan Bio Farma adalah produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Bio Farma juga sudah mengekspor vaksin-vaksinnya ke berbagai negara dan kurang lebih terdapat 140 negara yang telah dilakukan atau diberikan vaksin dari Bio Farma ini. Pada tahun 2017, Indonesia ditunjuk untuk memimpin Center of Excellence Research Vaksin dan Produk Bioteknologi bagi negara-negara anggota OKI atau Organization of Islamic Cooperation melalui adanya Bio Farma ini. Nah, dalam penyelenggaraan perusahaan Bio Farma mengimplementasikan core value dari BUMN, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai core value BUMN akhlak ini sebenarnya mirip-mirip sih dengan nilai dasar ASN, yaitu aneka ya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nilai akuntabilitas tampak pada budaya perusahaan, yaitu yang tadi amanah, di mana perusahaan akan memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Juga budaya kompeten, di mana perusahaan akan terus belajar dan juga mengembangkan kapabilitas. Juga tampak pada adanya layanan EPPID, di mana masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai perusahaan secara transparan, bisa informasi mengenai proses bisnis, tata kelola, laporan keuangan, juga tanggung jawab sosial perusahaan atau informasi lainnya.
Nilai nasionalisme bisa kita lihat dari budaya perusahaan yaitu loyal, di mana perusahaan akan berdedikasi atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Juga tampak pada kebijakan sistem manajemen yang diterapkan, yaitu produk-produk yang telah diproduksi oleh Bio Farma harus ramah lingkungan, juga melaksanakan perlindungan lingkungan dalam proses penghasilan dari vaksin itu sendiri. Kemudian harus bisa melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang seperti kita ketahui kalau untuk membentuk vaksin itu kan pasti berhubungan dengan bakteri ataupun virus ya, jadi sangat berbahaya sekali. Nah, juga dengan melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini juga bisa meminimalisir dari kontaminasi si vaksinnya itu sendiri. Nah, selain itu, Bio Farma ini berusaha untuk melakukan penghematan energi dan juga penghematan sumber daya alam. Dan untuk masyarakat, Bio Farma ikut terlibat secara langsung dalam pemberian bantuan atau juga penanganan bagi korban bencana alam. Untuk nilai etika publik bisa dilihat dari budaya perusahaan yaitu harmonis, di mana perusahaan memiliki sifat yang saling peduli dan saling menghargai, dan juga kolaboratif, di mana perusahaan akan membangun kerjasama yang sinergis. Seperti kita ketahui juga, Bio Farma ini memiliki hubungan kerjasama bukan hanya kepada sama-sama di Indonesia atau dengan pemerintah Indonesia, juga dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti untuk produksi vaksin COVID ini, yaitu untuk vaksin Sinovac, di mana Indonesia atau Bio Farma ini menjalani kerjasama dengan Cina dalam untuk memberikan teknologi bagaimana untuk memproduksi vaksin-vaksin untuk vaksin COVID ini. Untuk nilai komitmen mutu bisa kita lihat dari budayanya juga, yaitu adaptif, di mana perusahaan terus berinovasi dan juga antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Juga tampak pada sistem manajemennya, yaitu produknya harus bermutu tinggi dan juga melakukan perbaikan berkesinambungan. Selain itu, kita bisa lihat juga dari prestasi yang didapat dari WHO, di mana produk yang dihasilkan oleh Bio Farma ini sudah mendapatkan pengakuan untuk bisa dipasarkan di dunia, dan juga mendapatkan apresiasi dari Bill dan Melinda Gates Foundation yang menyatakan bahwa Bio Farma ini telah memiliki komitmen dan dedikasinya dalam meningkatkan kesehatan global, di mana Bio Farma ini mampu memproduksi 2/3 kebutuhan global vaksin polio. Nah, untuk nilai anti korupsi yang diterapkan di Bio Farma ini kita bisa lihat dari situs resminya. Jadi kalau kita melihat atau mengakses situs Bio Farma, ada tampak banner mengenai bahwa seluruh insan perusahaan menolak gratifikasi. Khususnya itu karena kemarin kan kita baru lebaran ya, mungkin mereka menampilkan banner tersebut. Kemudian juga tampak pada penyediaan link layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor, dan juga link ELHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara secara elektronik, di mana kedua link tersebut akan dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala keluhannya ataupun segala pelanggaran yang dia lihat atau yang terjadi di perusahaan kepada pihak yang berwenang. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, kita bisa lihat bahwa penyelenggaraan perusahaan BUMN Bio Farma ini telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu melalui implementasi dari core value-nya, yaitu akhlak. Nah, dengan menerapkan core value tersebut, Bio Farma mampu untuk menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global dan memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan derajat kesehatan bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di dunia. Oke, selanjutnya siapa yang mau yang ketiga nih? Mau Pak Razi atau Bu Devi? Mangga, Bu Devi juga boleh. Baik, Gimana, Bu terima kasih. Selanjutnya saya yang menyampaikan benchmarking yang telah saya lakukan. PT Jarum adalah perusahaan rokok nasional Indonesia yang berdiri di Kota Kudus sejak tahun 1951 sampai saat ini. Sejarah PT Jarum berawal saat Olive Wingon membeli usaha kecil dalam bidang ketek bernama Jarum Memopon pada tahun 1991 dan mengubahnya menjadi nama Jarum. Awalnya perusahaan ini hanya
dijalankan oleh sekitar 10 orang. Setelah kebakaran yang hampir memusnahkan perusahaan pada tahun 1963, Jarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1999, Jarum mulai mengekspor rokok ke luar negeri. Saat itu Jarum dipimpin oleh Budi Hartono dan Bambang Hartono yang dua-duanya merupakan putra OI. Seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan rokok ini menjelma dari perusahaan rokok menjadi grup bisnis yang berinvestasi di berbagai sektor. Kini Budi Hartono dengan grup Jarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia, serta internet consumer dan hiburan. Dari hasil benchmarking yang saya lakukan, PT Jarum memiliki kunci keberhasilan yang menanamkan 5 nilai-nilai dalam mengembangkan perusahaan. Yang pertama, fokus pada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab sosial. Dari hasil tersebut, saya dapat menganalisis berdasarkan nilai ANBK yang dapat diterapkan oleh ASN dan dapat dijadikan lesson learned bagi ASN untuk mengembangkan karakternya. Yang pertama, nilai akuntabilitas. PT Jarum memiliki nilai akuntabilitas dan kunci suksesnya yaitu dengan menjaga profesionalitas dengan melakukan tanggung jawab serta komitmennya untuk menjamin kepuasan pelanggan serta memiliki program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat. PT Jarum membangun perusahaan secara baik dimulai dengan perekrutan karyawan yang potensial sehingga dapat melakukan inovasi secara terus-menerus. PT Jarum juga memberikan respon yang inovatif pada konsumen. Dan PT Jarum tidak berpuas hati dengan keberhasilan yang telah diraih. Mereka selalu melakukan sharing dengan perusahaan lain untuk dapat belajar dengan perusahaan lain. Analisis pada nilai nasionalismenya, saya mendapatkan informasi bahwa PT Jarum juga mendirikan Jarum Foundation yang kegiatannya meliputi pemberian beasiswa bagi atlet bulu tangkis, melakukan penghijauan di beberapa kota, pembibitan, pemupukan, pembagian tanaman, dan kerja bakti sosial. Dan kegiatan ini dilakukan secara rutin. Bahkan untuk memberi beasiswa pun juga dilakukan beberapa seleksi pada atlet. Nilai etika publik, PT Jarum selalu memfokuskan bisnis pada kepuasan pelanggan dan memotivasi para karyawan untuk bekerja secara profesional. Perusahaan tersebut juga melakukan inovasi dan terus belajar dengan melibatkan para karyawan atau merekrut karyawan baru serta melakukan sharing dengan beberapa perusahaan lainnya. Di masyarakat, PT Jarum juga terlibat dalam pembinaan Karang Taruna untuk mengembangkan wilayahnya. Jadi PT Jarum juga terlibat dalam pembinaan masyarakat itu dengan cara membranding suatu wilayah yang menggerakkan para pemuda atau Karang Taruna di wilayah tersebut. Nilai komitmen mutu, PT Jarum selalu berkomitmen menjaga kualitas produk-produknya dengan memilih bahan baku terbaik dari petani tembakau langsung dan selalu menjaga kemasan agar tetap baik dan melakukan pengecekan terhadap produksi dan selalu mengecek komentar-komentar konsumennya dengan survei konsumen. Nilai anti korupsi, PT Jarum rutin melakukan pembayaran pajak bea cukai, pajak kendaraan operasional perusahaan, dan memotong pajak penghasilan para karyawan serta melakukan lapor pajak rutin setiap tahunnya. Hasil analisis benchmarking dari PT Jarum yang berdasarkan nilai ANBK yang dapat dijadikan lesson learned bagi ASN dalam mengembangkan karakternya. Yang pertama pada nilai akuntabilitas. PT Jarum
selalu mengedepankan kepentingan publik, kepuasan pelanggan, dan melakukan tanggung jawabnya, dan memiliki program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Hal ini kita dapat jadikan contoh bahwa sebagai ASN harus mengedepankan kepentingan publik, kepuasan pelanggan, karena kita sebagai pelayan publik, maka pendapat konsumen atau pendapat masyarakat itu dapat kita jadi masukan, kemudian jadi bahan untuk perbaikan dari kinerja kita. Dan apabila kita memprioritaskan kepentingan masyarakat, maka masyarakat akan merasakan manfaat dari kinerja kita. Pada nilai nasionalisme, PT Jarum selalu mendukung pendidikan, olahraga, kesehatan lingkungan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Indonesia dengan mendirikan Jarum Foundation, memberikan bantuan ataupun beasiswa. Nah, hal ini kita dapat contoh bahwa kita juga harus berperan dalam kemajuan bangsa, tidak hanya di bidang yang kita jalankan profesi saja, tetapi juga kita dapat jalankan di bidang-bidang lain seperti yang saat kita terlibat dalam masyarakat, terlepas dari profesi kita masing-masing. Untuk etika publik, PT Jarum memfokuskan bisnisnya pada kepuasan pelanggan dan memotivasi karyawan untuk bekerja secara profesional. Dan kemudian juga PT Jarum terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Sebagai ASN yang beretika, kita dapat mencontoh, kita dapat mengembangkan diri kita dengan kemampuan kita dan melibatkan diri dalam masyarakat untuk mengembangkan daerah di sekitar kita. Dengan menjadi ASN yang beretika, kita mampu mengubah citra ASN menjadi lebih baik di mata masyarakat, dan masyarakat pun akan lebih percaya dengan pelayanan yang telah kita lakukan. Komitmen mutu yang selalu dijaga oleh PT Jarum itu adalah menjaga kualitas produk-produknya dengan memilih bahan baku terbaik dari petani tembakau, serta selalu menjaga kemasan dan memberikan komentar konsumennya. Yang dapat kita jadikan pelajaran dari hal ini adalah kita pun juga sebagai ASN juga harus menjaga kualitas kinerja kita, komitmen kita sebagai pelayan publik, mendengarkan saran dari masyarakat untuk perbaikan diri kita, dan untuk kemajuan bangsa kita mengabdikan diri melalui profesi. Pada nilai komitmen mutu, PT Jarum selalu berkomitmen menjaga kualitas produk-produknya dan memilih bahan baku terbaik, serta mendengarkan komentar-komentar pada konsumen. Hal ini kita dapat jadikan contoh bahwa dalam melakukan pelayanan publik, kita juga harus menjaga kualitas kinerja kita, menjaga kualitas dari pelayanan kita agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, masyarakat menjadi lebih percaya pada ASN dan pemerintahan, serta komentar dari masyarakat juga dapat menjadikan diri kita lebih baik, membangun kinerja kita menjadi lebih baik. Pada nilai anti korupsi, PT Jarum melakukan kewajibannya secara rutin, yaitu mengalir pajak bea cukai, pajak kendaraan operasional perusahaan, dan memotong pajak penghasilan para karyawan, serta melakukan pajak rutin setiap tahunnya. Hal ini dapat kita jadikan contoh untuk menjadi ASN. Kita juga harus menanamkan nilai anti korupsi dengan melakukan kewajiban kita, tidak hanya di bidang perpajakan. Tentu saja kita juga menjaga kualitas kinerja kita, disiplin dalam bekerja untuk menghindari korupsi waktu. Kemudian kita bekerja secara jujur dan amanah, dan melayani masyarakat dengan ikhlas, serta bekerja secara profesional. Sekian hasil analisis benchmarking yang saya lakukan pada PT Jarum. Semoga dapat dijadikan lesson learned bagi ASN lainnya, dan terutama untuk diri saya sendiri, untuk mengembangkan karakter nilai aneka dalam diri saya selama mengabdi sebagai ASN di pemerintahan Kota Bandung.
Oke, selanjutnya berarti terakhir Pak Razi ya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Razi dan saya akan membagikan hasil analisis saya terhadap PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sebelum kita melangkah ke hasil analisis, baiknya saya akan menceritakan sedikit saja bagaimana sih perjalanan atau awal sejarah dari terbentuknya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau yang kita lebih kenal adalah Sido Munculnya. Oke, pertama-tama mengawali sebuah usahanya ada dua orang nih, seorang suami istri yang bernama Bapak Sintiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Nah, pasangan ini awalnya merintis toko roti yang namanya Toko Roti Muncul. Tapi pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan tolak angin. Nah, setelah itu pada tahun 1940, tolak angin yang tadinya berbentuk godokan sudah mulai dipasarkan ke khalayak umum di Yogyakarta tentunya awalnya. Dan selanjutnya pada tahun 1951 mereka berdua mendirikan perusahaan sederhana yang diberi nama Sido Muncul, yang artinya itu dalam bahasa Jawa ya, yang artinya impian yang terwujud. Sering berjalannya waktu, PT Sido Muncul berubah menjadi CV dan berubah lagi menjadi sebuah PT TBK yang bernama sekarang Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, sampai di akhir tahun 2013, Sido Muncul sudah memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Dan berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara maupun di Eropa sana. Nah, ada pun beberapa highlight yang saya dapat ambil dari PT Sido Muncul ini. Pengalaman mereka di bidang industri jamu Indonesia sudah lebih dari 70 tahun. Yang kedua, dan mereka mempekerjakan kurang lebih 4.500 karyawan. Yang ketiga, mereka memiliki 300 jenis lebih produk, baik itu minuman ataupun suplemen-suplemen yang berbahan dasar jamu. Perusahaan ini pun memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah menjadikan perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelola bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan misinya ada beberapa, sebagai contoh menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Kita akan masuk kepada nilai-nilai dasar aneka yang sudah diterapkan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam akuntabilitasnya, sudah tidak asing bagi PT Sido Muncul dalam menjalankan bisnisnya dengan manajemen yang bagus, rapi. Hal ini pun ditunjukkan melalui berkembangnya perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu, Sido Muncul juga menerima berbagai penghargaan baik di dalam negeri maupun di hubungan dan seterusnya di luar negeri. Hal ini didukung oleh apa? Oleh kedisiplinan para pemangku kebijakannya dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan produk-produk yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika negara kita, negara Indonesia, dilanda virus COVID-19, Sido Muncul tetap hadir dengan berinovasi dengan produk-produk yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap mengedepankan bahan-bahan alami khas Indonesia. Untuk poin yang kedua, nasionalisme. Pada nilai nasionalisme, PT Sido Muncul sudah tidak perlu diragukan lagi teman-teman atau para pendengar sekalian. PT Sido Muncul sudah bertahun-tahun lamanya mempercayakan bahan-bahan alami dan herbal khas Indonesia dengan bekerja sama dengan petani lokal untuk memasok bahan tersebut secara baik dan memberinya kerjasama yang adil dan berkesinambungan dan membuat masyarakat di beberapa desa maju. Dan Sido Muncul juga memberikan pelatihan SDM bagi warga sekitarnya. Pembinaan ini masih terus dilakukan dengan melakukan monitoring serta terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu,
Sido Muncul juga tetap memberikan dukungan kepada pemerintah terkait COVID-19 dan program vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam etika publik, Sido Muncul menjunjung tinggi pelayanan yang maksimal. Hal ini mengakibatkan tingginya respon publik atau kepercayaan publik terhadap produk-produk Sido Muncul. Pada komitmen mutu, Sido Muncul yang sudah terdaftar di berbagai lembaga kesehatan baik nasional ataupun internasional sudah pasti akan menjamin mutunya dan tetap menjaga dengan melakukan monitoring yang ketat. Hal ini dalam rangka menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Sido Muncul. Sido Muncul dalam memerangi atau mengantisipasi adanya korupsi adalah dengan melakukan transparansi dalam berbagai hal, termasuk dalam laporan keuangannya. Hal ini menjadikan tingkat percaya pada masyarakat kepada perusahaan Sido Muncul bertambah dan menaikkan popularitas PT Sido Muncul terhadap masyarakat sendiri. Hal yang bisa kita serap dan kita terapkan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengenai Aneka itu tersendiri. Dan hal tersebut sudah selayaknya menjadi contoh bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna meningkatkan mutu dan kualitas. Di samping itu, kita juga bisa melihat betapa pentingnya Aneka dalam berbagai hal. Oleh karena itu, saya sebagai PNS di pemerintah Kota Bandung akan semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang memegang teguh Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, mungkin tadi ya kita sudah memaparkan semua benchmarking mengenai Ibu Susi, kemudian perusahaannya ada Bio Farma, PT Jarum, dan juga Sido Muncul. Oke, yang pertama mungkin yang ingin berkomentar boleh Pak Razi dulu. Oh, baik. Saya ingin apresiasi kepada PT Jarum tersendiri. Saya mendengarkan paparan analisis benchmarking dari Ibu Devi Supriyani. Saya merasa kagum dengan PT Jarum dengan semangatnya yang membuat Indonesia bangga akan bulu tangkisnya, khususnya dengan Jarum Foundation. Terima kasih Pak Raffi atas komentarnya. Selanjutnya mungkin bisa dari Bu Adiani. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kalau saya mungkin akan berbicara tentang Bio Farma ya. Saya mengagumi tentang komitmen mutu Bio Farma yang sangat peduli akan kesehatan di Indonesia dan secara global. Apalagi nih saat masa pandemi seperti ini, peran Bio Farma sangat diperlukan. Semoga kesehatan Indonesia dan global terhadap COVID-19 ini dapat segera terselesaikan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Adiani. Selanjutnya mungkin dari Ibu Devi ya. Ya, baik, terima kasih. Setelah saya mendengarkan tadi dari benchmarkingnya Bu Adiani, saya terkagum ya dengan Bu Susi. Jiwa nasionalisme dan anti korupsinya benar-benar bisa memotivasi kita untuk kedepannya kita sebagai ASN bisa meniru, mencontoh dari jiwa nasionalisme dan anti korupsinya Bu Susi untuk kinerja kita ke depan. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Cut dulu, ini udah mau 40 menit Pak. Oke, terima kasih Bu Devi atas komentarnya. Dan mungkin yang terakhir dari saya akan mengomentari mengenai PT Sido Muncul yang telah dipaparkan benchmarkingnya oleh Pak Ahmad Raffi. Jadi dari pemaparan tersebut saya bisa mengambil bahwa PT Sido Muncul ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana PT Sido Muncul ini bekerja sama dengan petani-petani Indonesia untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian bahan baku yang tersebut akan diolah dan menghasilkan ramuan-ramuan obat herbal yang pada akhirnya akan dijual juga di Indonesia, bahkan ada yang diekspor ke luar negeri. Sehingga pada intinya itu adalah dari Indonesia untuk Indonesia. Dan juga nilai etika publik, akuntabilitas, dan juga nasionalisme milik PT Sido Muncul juga perlu diapresiasi ya. Ya, mungkin sekian podcast mengenai benchmarking terhadap role model dan juga perusahaan baik swasta maupun BUMN. Semoga nilai-nilai aneka yang telah diterapkan pada role model atau perusahaan tersebut bisa kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari maupun juga di kehidupan pekerjaan kita nanti di unit masing-masing.
Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.